Pernah nggak kamu merasa setiap Ramadan datang, hidup justru terasa lebih berat dari biasanya? Rezeki serat, masalah muncul bertubi-tubi, hati gelisah tanpa alasan jelas. Seolah ada beban yang tak terlihat menekan hidupmu. Anehnya, semua itu sering dialami oleh mereka yang lahir dengan weton legi. Ini bukan kebetulan, tapi sebuah tanda. Konon, Ramadan adalah masa ujian batin terbesar bagi weton legi. Sebelum rezeki besar datang diam-diam, perlahan, dan mengubah hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menyelami makna kehidupan, rahasia primbon Jawa, serta tanda-tanda spiritual yang sering hadir tanpa kita sadari. Di sini kita belajar memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup bukan sekadar kebetulan, melainkan memiliki pesan dan pelajaran tersembunyi. Jika kamu merasa konten seperti ini membuka wawasan dan menenangkan hati, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share kepada keluarga atau sahabatmu. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi lebih banyak ilmu serta inspirasi untuk kita semua. Dalam pandangan primbon Jawa, setiap weton membawa karakter energi yang berbeda-beda. Weton legi dikenal memiliki getaran batin yang lembut, tenang, tetapi sangat dalam. Orang yang lahir dengan weton ini sering digambarkan memiliki hati yang sensitif, perasaan halus, dan intuisi yang kuat. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, peka terhadap energi di sekitarnya, dan sering memikirkan sesuatu lebih dalam dibanding orang lain. Ketika bulan Ramadan tiba, suasana spiritual di alam semesta dipercaya meningkat. Bukan hanya manusia yang beribadah, tetapi seluruh energi kehidupan seakan bergerak menuju kesucian. Inilah momen ketika hati dilatih untuk menahan, jiwa diajak membersihkan diri, dan batin diberi kesempatan untuk kembali selaras dengan kebaikan. Bagi sebagian orang, Ramadan adalah bulan yang menenangkan. Namun, bagi weton legi, Ramadan sering terasa lebih dalam, lebih kuat, bahkan terkadang lebih berat. Mengapa demikian? Karena energi spiritual yang meningkat di bulan suci ini seperti menyentuh langsung lapisan terdalam batin weton legi. Segala hal yang selama ini terpendam bisa muncul ke permukaan. Luka lama terasa kembali, kegelisahan yang tersembunyi menjadi lebih jelas, bahkan masalah yang sebelumnya kecil bisa terasa lebih besar dari biasanya. Ini bukan pertanda buruk, justru sebaliknya. Ibarat air keruh yang diaduk agar kotorannya naik ke atas, proses ini adalah bagian dari pembersihan. Ramadan menjadi waktu di mana batin weton legi dibersihkan dari sisa-sisa beban emosi, pikiran negatif, dan energi lama yang menahan pertumbuhan hidupnya. Tak heran jika banyak weton legi merasakan perubahan seperti hati lebih mudah tersentuh, pikiran lebih dalam, emosi lebih sensitif, dan hidup terasa seperti sedang diuji dari berbagai arah. Namun di balik semua itu, sebenarnya ada proses penting yang sedang berlangsung. Jiwa sedang dipersiapkan, energi lama sedang dilepaskan, ruang baru sedang dibuka. Seperti emas yang dimurnikan dengan panas tinggi, nilainya justru meningkat setelah melalui proses pembakaran. Begitu pula dengan weton legi. Tekanan batin yang terasa selama Ramadan bukanlah hukuman, melainkan proses pembersihan. Karena hanya jiwa yang bersih yang siap menerima rezeki yang lebih besar. Banyak orang bertanya, mengapa weton legi sering merasakan ujian yang lebih berat, terutama saat bulan Ramadan? Mengapa ketika orang lain merasa tenang, justru hati mereka terasa lebih gelisah? Mengapa masalah seolah datang bersamaan, tanpa jeda, tanpa peringatan? Dalam pemahaman spiritual Jawa, setiap manusia memiliki kekuatan batin yang berbeda. Weton legi dikenal sebagai pribadi yang memiliki kedalaman rasa
dan ketajaman intuisi yang tinggi. Mereka bukan hanya merasakan apa yang terlihat, tetapi juga apa yang tidak terlihat. Mereka menangkap suasana, getaran, bahkan perubahan energi di sekitarnya, meskipun orang lain tidak menyadarinya. Ketika Ramadan datang, energi spiritual meningkat tajam. Suasana batin manusia menjadi lebih terbuka, kesadaran lebih jernih, perasaan lebih peka. Dan bagi weton legi, kondisi ini seperti memperbesar semua yang ada di dalam diri mereka. Apa yang biasanya tersembunyi menjadi terlihat. Apa yang biasanya ditahan menjadi terasa. Apa yang biasanya diabaikan menjadi sulit dihindari. Itulah sebabnya ujian terasa lebih berat. Bukan karena hidup sengaja mempersulit, tetapi karena batin sedang diajak melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Seringkali, ujian yang datang bukan berupa musibah besar, tetapi tekanan batin yang terus-menerus. Hal-hal kecil terasa menguras energi, perasaan mudah tersinggung, pikiran dipenuhi keraguan, bahkan hubungan dengan orang lain bisa mengalami ketegangan tanpa sebab yang jelas. Semua ini adalah bentuk latihan batin. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, jiwa yang kuat tidak dibentuk oleh kenyamanan, tetapi oleh tekanan. Sama seperti otot yang tumbuh karena beban, kekuatan batin juga tumbuh karena ujian. Bagi weton legi, Ramadan menjadi semacam ruang pelatihan spiritual. Kesabaran diuji ketika harapan tidak langsung terwujud. Keikhlasan diuji ketika usaha tidak segera membuahkan hasil. Ketahanan hati diuji ketika perasaan tidak stabil, dan pengendalian diri diuji ketika emosi ingin meledak. Setiap ujian memiliki satu tujuan, menaikkan kualitas jiwa. Karena dalam hukum keseimbangan hidup, seseorang tidak bisa menerima sesuatu yang lebih besar jika dirinya belum siap menampungnya. Rizki yang besar membutuhkan hati yang lapang. Kesempatan yang besar membutuhkan pikiran yang tenang. Kebahagiaan yang besar membutuhkan jiwa yang kuat. Itulah sebabnya, ujian sering datang sebelum perubahan besar terjadi. Bagi weton legi, masa sulit di bulan Ramadan bukanlah tanda kemunduran, melainkan fase peningkatan. Batin sedang diperluas, kesadaran sedang diperdalam, dan jiwa sedang diperkuat agar mampu menerima sesuatu yang lebih besar di masa depan. Jadi, jika hidup terasa menekan, mungkin bukan karena kamu melemah, tetapi karena kamu sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu hal paling unik dari weton legi adalah cara rezekinya datang. Tidak selalu terlihat mencolok, tidak selalu terasa dramatis, dan seringkali tidak disadari pada awalnya. Berbeda dengan gambaran umum tentang keberuntungan yang datang tiba-tiba dan mengejutkan, rezeki bagi weton legi justru sering hadir dengan cara yang tenang, halus, dan perlahan. Inilah yang sering disebut sebagai rezeki halus. Rezeki jenis ini tidak selalu berupa uang yang langsung melimpah atau keberuntungan besar yang terlihat jelas. Kadang bentuknya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Misalnya, masalah yang terasa rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar, pertemuan dengan seseorang yang membawa peluang baru, kesempatan kecil yang berkembang menjadi perubahan besar, atau bahkan ketenangan hati yang membuat hidup terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seringkali, weton legi tidak langsung menyadari bahwa itulah rezeki. Karena bentuknya tidak selalu spektakuler, tidak selalu membuat kagum orang lain. Tetapi perlahan, satu persatu, hidup mulai berubah menjadi lebih baik. Mengapa rezeki weton legi datang dengan cara seperti ini? Karena energi weton legi selaras dengan keseimbangan dan ketenangan. Rezeki yang datang dengan lembut biasanya bertahan lebih lama. Tidak mengguncang, tetapi menumbuhkan. Tidak membuat kaget, tetapi menenangkan. Rezeki semacam ini seperti air yang mengalir terus-menerus. Tidak deras menghantam, tetapi cukup untuk menghidupi. Menariknya, rezeki halus ini hampir selalu datang setelah masa ujian batin. Setelah seseorang benar-benar bersabar, menerima keadaan, dan tidak lagi melawan proses hidupnya. Saat hati mulai tenang,
Saat pikiran tidak lagi dipenuhi ketakutan, saat seseorang mulai ikhlas menjalani, disitulah pintu-pintu kecil mulai terbuka. Kadang, perubahan itu terasa seperti kebetulan. Padahal sebenarnya, itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak terlihat. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat perjalanan sunyi sebelumnya. Mereka tidak melihat doa yang dipanjatkan diam-diam, air mata yang disembunyikan, atau kesabaran yang terus dijaga meski hati lelah. Rezeki yang datang diam-diam adalah jawaban dari semua itu. Bagi weton legi, Ramadan sering menjadi titik balik yang tidak disadari. Di awal bulan mungkin terasa berat, penuh tekanan, penuh ujian batin. Namun seiring waktu berjalan, sesuatu mulai berubah. Hidup terasa sedikit lebih ringan. Jalan yang buntu mulai terbuka, kesempatan yang tidak pernah terpikirkan tiba-tiba muncul. Dan ketika disadari, kehidupan sudah tidak sama seperti sebelumnya. Inilah keajaiban rezeki halus. Ia tidak datang dengan suara keras. Tetapi ketika hadir, ia mengubah segalanya secara perlahan, pasti, dan mendalam. Karena bagi weton legi, rezeki terbesar bukan hanya apa yang terlihat, tetapi perubahan hidup yang tumbuh diam-diam hingga akhirnya membawa ketenangan yang selama ini dicari. Tidak semua orang menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup sering diawali dengan tanda-tanda kecil yang terasa aneh, membingungkan, bahkan terkadang tidak nyaman. Bagi weton legi, terutama saat Ramadan, ada momen di mana hidup terasa seperti sedang digeser, diarahkan, dipersiapkan menuju sesuatu yang lebih besar. Namun, proses ini jarang terasa menyenangkan di awal. Justru sering terasa seperti kehilangan kendali. Rencana berubah tiba-tiba, harapan yang sudah disusun rapi mendadak runtuh. Hal-hal yang dulu terasa pasti, perlahan menghilang. Dan di saat yang sama, muncul perasaan asing dalam diri, seolah kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Inilah salah satu tanda paling kuat bahwa hidupmu sedang disusun ulang. Perubahan besar hampir selalu diawali dengan pembongkaran. Sesuatu yang lama harus dilepas agar sesuatu yang baru bisa masuk. Dan bagi weton legi, proses ini sering terjadi melalui pengalaman batin yang sangat dalam. Beberapa tanda yang sering dialami antara lain, kamu merasa ingin lebih banyak menyendiri, bukan karena kesepian, tetapi karena hati membutuhkan ruang untuk tenang. Keramaian terasa melelahkan, sementara keheningan terasa menenangkan. Lalu, perasaan menjadi jauh lebih peka. Hal kecil bisa menyentuh hati lebih dalam dari biasanya. Kamu lebih mudah tersentuh oleh kebaikan, lebih cepat merasakan kesedihan orang lain, dan lebih sadar terhadap makna di balik setiap peristiwa. Ada juga perubahan dalam mimpi. Banyak weton legi merasakan mimpi yang terasa lebih nyata, lebih jelas, bahkan terkadang terasa seperti pesan. Bukan sekadar bunga tidur, tetapi seperti gambaran dari sesuatu yang sedang diproses dalam batin. Kemudian, kehilangan. Ini sering menjadi tanda yang paling sulit diterima. Kehilangan kesempatan, kehilangan hubungan, kehilangan rencana, bahkan kehilangan hal yang dulu terasa sangat penting. Namun anehnya, setelah kehilangan itu, sesuatu yang lebih baik perlahan muncul, seolah hidup sedang mengganti, bukan sekadar mengambil. Dan yang paling terasa, kamu dipaksa berubah oleh keadaan, bukan karena ingin, tetapi karena harus. Situasi menuntutmu menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih bijaksana, bahkan ketika kamu merasa belum siap. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah fase penyesuaian energi. Alam sedang menggeser jalan hidupmu agar selaras dengan sesuatu yang lebih besar. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, seperti langit yang harus mendung sebelum hujan turun, seperti fajar yang hanya muncul setelah malam paling gelap. Banyak orang menyerah di tahap ini karena terlihat seperti kemunduran.
Padahal sebenarnya ini adalah tahap persiapan. Jika kamu merasakan banyak perubahan dalam dirimu, jika hidup terasa tidak lagi seperti dulu, jika kamu merasa sedang dibentuk oleh keadaan, mungkin kamu bukan sedang kehilangan arah. Mungkin kamu sedang diarahkan. Karena rezeki besar jarang datang kepada seseorang yang masih sama seperti sebelumnya. Ia datang kepada mereka yang sudah siap, sudah berubah, dan sudah cukup kuat untuk menjaganya. Dan bagi weton legi, tanda-tanda ini sering muncul tepat sebelum pintu kehidupan baru benar-benar terbuka. Banyak orang mengira bahwa rezeki datang hanya karena keberuntungan atau semata-mata hasil kerja keras. Namun dalam kebijaksanaan hidup yang lebih dalam, rezeki juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan batin seseorang untuk menerimanya. Terutama bagi weton legi, yang dikenal memiliki kepekaan energi dan kedalaman rasa, keadaan hati menjadi faktor yang sangat menentukan. Setelah melalui ujian, setelah melewati masa pembersihan, setelah hidup terasa diguncang dari berbagai arah, sebenarnya ada satu pertanyaan penting yang menentukan segalanya. Apakah hatimu sudah siap menerima? Karena tidak semua orang yang diberi peluang besar mampu menjaganya. Tidak semua orang yang diberi rezeki berlimpah mampu mempertahankannya. Banyak yang mendapatkan, tetapi tidak sedikit yang kehilangan kembali hanya karena hatinya belum cukup kuat, belum cukup tenang, belum cukup bersih. Itulah sebabnya weton legi sering diuji bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mematangkan. Lalu, apa kunci agar rezeki benar-benar terbuka dan bertahan? Yang pertama adalah kesabaran tanpa keluhan. Bukan sekedar menunggu, tetapi menerima proses dengan hati yang lapang. Kesabaran sejati bukan diam dalam keterpaksaan, melainkan tetap tenang meski keadaan belum sesuai harapan. Ketika seseorang berhenti melawan keadaan, disitulah energi hidup mulai mengalir lebih selaras. Yang kedua adalah keikhlasan tanpa pamrih. Melakukan kebaikan tanpa menuntut balasan, memberi tanpa menghitung, membantu tanpa berharap dihargai. Keikhlasan membersihkan ruang dalam hati, dan ruang yang bersih adalah tempat terbaik bagi rezeki untuk menetap. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan hati, tidak memelihara iri, tidak menyimpan dendam, tidak memberi ruang bagi kebencian. Hati yang dipenuhi emosi berat seperti wadah penuh kotoran. Tidak ada tempat bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Ketika hati bersih, hidup terasa lebih ringan, dan jalan rezeki lebih mudah terbuka. Yang keempat adalah memperbanyak doa dan sedekah. Bukan sekedar ritual, tetapi bentuk kesadaran bahwa hidup tidak berjalan sendiri. Doa menguatkan hubungan dengan Yang Maha Kuasa, sementara sedekah membuka aliran memberi dan menerima. Apa yang dilepaskan dengan tulus sering kembali dalam bentuk yang lebih besar. Dan yang kelima, yang paling dalam, adalah memaafkan sebelum diminta. Ini bukan hal mudah, tetapi memaafkan membebaskan hati dari beban masa lalu. Tanpa beban itu, langkah menjadi lebih ringan, dan hidup bisa bergerak maju tanpa terikat oleh luka lama. Semua kunci ini sebenarnya bermuara pada satu hal, ketenangan batin. Karena rezeki yang besar tidak hanya membutuhkan usaha, tetapi juga ruang batin yang stabil untuk menampungnya. Seperti air yang hanya bisa jernih jika wadahnya tenang, kehidupan juga hanya bisa mengalir baik jika hati tidak keruh oleh emosi yang tak terselesaikan. Bagi weton legi, kebersihan hati bukan sekadar nasihat, melainkan kekuatan utama. Semakin lembut hatimu, semakin mudah energi kebaikan mendekat. Semakin damai batinmu, semakin terbuka pintu rezekimu. Maka jika kamu merasa sudah melalui banyak ujian, jangan hanya menunggu hasilnya. Rawat hatimu, jaga niatmu, bersihkan perasaanmu. Karena ketika batin benar-benar siap, rezeki tidak perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, dengan cara yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, perjalanan weton legi di bulan Ramadan bukanlah sekadar tentang ujian atau kesulitan, tetapi tentang proses pendewasaan jiwa. Setiap tekanan, setiap kegelisahan, setiap rasa berat yang kamu rasakan bisa jadi bukan untuk menjatuhkanmu,
melainkan untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima anugerah kehidupan. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa di mana langkah terasa lambat, doa terasa belum terjawab, dan harapan seakan tertunda. Namun, ingatlah, tidak semua yang tertunda berarti ditolak. Terkadang, hidup hanya sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk memberikan yang terbaik. Jika kamu sedang berada di fase sulit, jangan putus asa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hidup sedang menyiapkan ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik. Tetap jaga hatimu, tetap kuatkan sabarmu, dan tetap percaya bahwa setiap ujian membawa makna. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini memberi ketenangan, pemahaman, dan harapan baru dalam hidupmu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan ketenangan. Wassalamualaikum